Nah, ini pseudocode untuk struktur dua alternatif dalam bentuk pseudocode ya. Jadi pada struktur seperti itu atau seperti ini, bagian pernyataan A akan dieksekusi ketika ekspresi boolean bernilai benar. Dan sebaliknya kalau salah, maka akan dieksekusi bagian pernyataan B. Contoh, misalnya contoh satu tadi kita wujudkan dalam bentuk struktur dua alternatif. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi alternatif pertama atur digital sama dengan 1, alternatif kedua atur digital sama dengan 0. Sama ya, disesuaikan dengan input tegangannya berapa. Kalau tegangannya itu misalnya 5 ya, lebih besar daripada 2,5, maka dia diproses pada proses atur digital yang ini menjadi 1. Kalau misalnya inputnya di bawah dari 2,5 atau 1 misalnya, dia akan langsung diproses pada, misalnya ini kita kasih nama proses A, ini kita kasih nama proses B, maka dia langsung diproses pada proses B, atur digital menjadi 0. Maka yang akan tampil kalau dia 1 itu 0, kalau dia 3 tegangannya itu 1. Dan pada bentuk ini variabel digital hanya dieksekusi satu kali. Hanya dieksekusi satu kali untuk setiap nilai tegangan yang diberikan. Hal ini berbeda dengan diagram alir pada struktur satu alternatif sebelumnya. Untuk nilai tegangan di atas atau sama dengan 2,5, variabel digital akan dieksekusi 2 kali. Ya. Jadi yang membedakan antara struktur satu variabel atau satu alternatif yang sebelumnya kita bahas dengan ini, kalau satu alternatif ya dan nilai tegangannya itu di atas atau sama dengan 2,5, maka dia diproses 2 kali. Ya, proses 2 kali. Dia masuk ke proses 2 kali. Pertama atur digital 0, kemudian karena dia lebih besar dari 2,5, dia harus diatur digital sama dengan 1. Kalau di sini langsung dipecah. Kalau tegangannya 2,5, prosesnya 1 langsung ke proses A. Kalau di bawahnya 2,5, prosesnya langsung ke proses B. Jadi cuma satu kali proses saja. Nah, kalau begini pasti dia lebih, kalau dia dalam program atau dia dalam sebuah papan Arduino misalnya, dengan model seperti ini pasti dia akan lebih hemat energi ya, lebih hemat power. Karena proses yang digunakan lebih efisien. Nah, ini kasus 1, misalnya nilai tegangannya sama dengan 5, kemudian kasus 2, nilai tegangannya sama dengan 0. Ya, dia langsung ke proses atur digital 0 atau ke proses B. Kalau yang satunya langsung ke proses A, atur digital sama dengan 1. Nah, contoh 3, persoalan dengan banyak alternatif, misalnya untuk menangani menu pilihan sebagai berikut. Menu perhitungan luas, ada menu perhitungan segitiga, ada menu perhitungan persegi panjang, dan trapesium. Maka pilihannya begini, pilihan 1 misalnya segitiga ya, pilihan 2 misalnya menghitung luas segitiga, kemudian pilihan 3 misalnya menghitung luas trapesium. Ini trapesium ya. Misalnya trapesium. Nah, kita tinggal pilih tombol, pilih perintah. Kalau pilihan kita pengen segitiga, kita tinggal masukkan pilihan 1. Dia akan baca, yang masuk pilihan 1, iya, langsung dia tampilkan menghitung luas segitiga, ya. Langsung ke, ini harusnya di sini nih, sorry. Nah, langsung ke situ. Tampilkan pilihan harus berupa 1, 2, atau 3. Ini salah ini ya. Kemudian misalnya pilihan kita 3. Dia masuk dulu, tidak, kemudian masuk, tidak, kemudian masuk ke sini. Ya. Langsung dia tampilkan ke segitiga. Ya, jadi gitu.
Nah, ini kasus 1 kalau pilihannya 1 ya. Ini sebenarnya di sini ya, bukan di terakhir. Nah, itu juga untuk pilihan dengan 2. Ini sebenarnya begini. Nah, ini untuk kasus ketiga. Ini juga, aduh salah ini. Harusnya di sini. Tuh. Ini kasus pilihan keempat misalnya. Nah, langsung dia diisi dengan nilai 4. Gak ada. Karena dia gak ada pilihan nomor 4, maka langsung ke tampilkan pilihan harus berupa 1, 2, atau 3. Gitu. Oh iya benar ya, sorry. Ini benar ini. Karena ini juga bagian dari hasil output. Oh iya, ini bagian dari hasil output. Jadi, sorry. Jadi maksudnya kalau inputnya ini apa namanya? Di luar dari 1, 2, 3, maka dia langsung ke sini. Ya. Yang nampil apa? Tulisan pilihan harus berupa 1, 2, dan 3. Tapi kalau sorry, slide-nya sudah lama saya bikin jadi lupa juga. Jadi kalau pilihannya 1, nah yang tampil ini. Ya, langsung ada menghitung luas segitiga. Kalau pilihannya yang kita input 2, menghitung luas persegi panjang. Yang kalau kita ini juga salah ini. Kalau kita pilih 3 misalnya, dia akan menghitung luas trapesium. Kalau kita tulis 5 ya, inputkan 5, maka ini yang akan tampil pilihan berupa 1, 2, dan 3. Ya, maka benar ini ya. Benar. Dia langsung ketampilkan selesai. Pilihan 3 langsung ketampilkan selesai. Kemudian pilihan 4 langsung ke pilihan harus berupa 1, 2, dan 3. Oke, sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga teman-teman diberikan pemahaman atas apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore.